Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Aisyah SEMM selaku dosen pengampu. Perkenalkan, saya Fani Jubaidillah Sari Lubis. Saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai bagaimana emotional intelligence atau kecerdasan emosional memengaruhi efektivitas seorang pemimpin. Di sini saya akan mengambil studi kasus yang sangat fenomenal di dunia bisnis modern, yaitu restorasi budaya kerja di Microsoft yang dilakukan oleh sang CEO Satya Nadella. Sebelum kita masuk ke teori, mari kita lihat latar belakang krisis di Microsoft sebelum tahun 2014. Pada era tersebut, Microsoft dipimpin dengan gaya yang sangat kaku, otokratis, dan hanya fokus pada angka atau target transaksional semata. Keadaan ini diperparah oleh sistem penilaian kinerja yang bernama Stack Ranking, di mana karyawan dipaksa berkompetisi secara destruktif demi mengamankan peringkat individu. Dampak psikologisnya sangat buruk. Lingkungan kerja dipenuhi rasa takut salah, tingkat stres yang tinggi, dan kerjasama tim yang hancur karena semua orang saling menjatuhkan. Secara bisnis, hal ini membuat Microsoft mengalami stagnasi inovasi, yaitu kehilangan pasar dari Apple dan Google serta kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Titik balik terjadi pada saat 2014, yaitu saat Satya Nadella ditunjuk menjadi CEO. Langkah pertamanya bukan merombak produk, melainkan merestorasi budaya kerja berbasis kecerdasan emosional dengan empati sebagai pilar utamanya. Di hari pertama memimpin, Nadella langsung menghapus sistem stack ranking yang sangat toksik. Ia kemudian mengadopsi konsep grow mindset untuk mengubah mentalitas karyawannya. Dari yang tadinya know it all menjadi learn it all. Hasilnya sangat luar biasa. Organisasi menjadi ruang aman secara psikologis, loyalitas karyawan kembali, dan Microsoft berhasil melahirkan inovasi raksasa di bidang cloud dan artificial intelligence. Lalu, mengapa IQ saja tidak cukup dalam kepemimpinan? Berdasarkan literatur manajemen, IQ tinggi dan keahlian teknis hanyalah syarat untuk masuk, atau threshold, untuk menduduki jabatan pemimpin. Namun, ketika sudah berada di atas, kecerdasan emosional yang menentukan efektivitasnya. Pemimpin yang cerdas secara intelektual tetapi miskin kecerdasan emosional seringkali gagal dalam manajemen konflik, tidak mampu meredam stres tim, dan komunikasinya sangat kaku. Merujuk pada teori Daniel Goleman, pemimpin yang efektif adalah mereka yang bisa menggerakkan manusia di bawahnya secara sukarela, karena adanya ikatan emosional dan kepercayaan, bukan karena paksaan jabatan. Sekarang, kita bedah aspek kecerdasan emosional Satya Nadella secara internal. Pertama, ada self-awareness atau kesadaran diri. Nadella dengan jujur mengakui keangkuhan internal Microsoft yang menganggap diri mereka paling hebat karena kesuksesan di masa lalu. Kedua, self-regulation atau pengaturan diri. Saat Microsoft menghadapi kegagalan besar seperti Windows Phone, Nadella meresponnya dengan kepala dingin, fokus pada solusi, dan tidak mencari kambing hitam di depan publik. Ketiga, ada motivation atau motivasi diri. Dorongan kerja bukan hanya sekedar mengejar profit harian, melainkan digerakkan oleh visi humanis, yaitu memperdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini untuk mencapai hal yang lebih besar. Secara eksternal, Nadella mengandalkan dua komponen utama, yaitu empati dan keterampilan sosial. Dalam hal empati, ia mendengarkan langsung keluhan para insinyur di level bawah, bahkan mewajibkan para manajer membaca buku, yaitu buku Nonviolent Communication, atau komunikasi tanpa kekerasan. Ia sadar bahwa tanpa empati, perusahaan tidak akan pernah bisa memahami kebutuhan konsumen. Sedangkan pada social skill atau keterampilan sosial, Nadella bertindak sebagai arsitek yang meruntuhkan tembok pemisah antar divisi yang dulunya sering bermusuhan,
Ia menyatukan mereka lewat komunikasi dua arah yang transparan, salah satunya melalui forum rutin yaitu town hall meeting. Bagaimana kecerdasan emosional mengubah perilaku organisasi? Pertama, dari sisi neurologi organisasi, gaya tenang Nadella meredam kondisi pembajakan amigdala pada karyawan yang dulunya selalu bekerja dalam ketakutan. Ketika rasa takut hilang, Nadella berhasil membangun apa yang disebut oleh Profesor Amy Edmondson dari Harvard sebagai psychological safety atau keamanan psikologis. Karyawan tahu bahwa jika mereka bereksperimen dan gagal, mereka tidak akan dihukum atau dipecat, melainkan diajak mengevaluasi bersama. Kedua, mengacu pada teori Carol Dweck, keamanan psikologis ini memicu pergeseran kultur dari fixed mindset ke grow mindset. Pola pikir korporasi diubah dari know it all menjadi learn it all. Ketiga, hilangnya ego sektoral membuat kolaborasi lintas divisi berjalan sangat lincah, adaptif, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya, dampak nyata emotional intelligence terhadap kinerja bisnis. Kecerdasan emosional bukanlah konsep abstrak yang tidak bisa diukur. Dampaknya sangat nyata pada performa bisnis Microsoft. Di bawah kepemimpinan Nadella yang empatik, perusahaan berhasil melahirkan produk-produk inovatif baru yang mengalihkan fokus ke pasar cloud menjadi Azure dan kini memimpin peta persaingan teknologi AI global. Dari sisi SDM, tingkat retensi karyawan sangat tinggi, kepuasan kerja melonjak dan angka perputaran karyawan menjadi sangat rendah. Secara finansial, bukti empiris menunjukkan nilai saham Microsoft melesat lebih dari 1000% dalam waktu 10 tahun dan menjadikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan publik yang paling berharga di dunia dengan valuasi menembus 3 triliun dolar Amerika. Sebagai kesimpulan dan poin kunci dari presentasi ini, pertama kita bisa melihat bahwa kecerdasan intelektual atau IQ mungkin membawa kita pada kursi kepemimpinan, tetapi kecerdasan emosional yang menentukan apakah kita bisa memimpin manusia di dalam dengan efektif atau tidak. Kedua, kecerdasan emosional adalah instrumen manajemen yang paling ampuh jika kita ingin mentransformasi atau memperbaiki budaya organisasi yang sudah disfungsional atau toksik. Terakhir, kasus Satya Nadella membuktikan bahwa di era modern gaya kepemimpinan otoriter atau tangan besi sudah usang. Pemimpin masa kini yang efektif adalah mereka yang memimpin menggunakan kendali diri yang matang, empati yang tulus, serta semangat kolaborasi yang inklusif. Seluruh analisis dan materi yang saya sampaikan didasarkan pada referensi-referensi ilmiah yang valid, termasuk jurnal dari Daniel Goleman di Harvard Business Review, jurnal kepemimpinan dari Jennifer George, studi kasus resmi dari Harvard Business Publishing, serta buku biografi resmi dari Satya Nadella yang berjudul Hit Refresh. Sebagai penutup, kepemimpinan bukanlah tentang menjadi orang yang paling pintar di dalam ruangan, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan empati untuk membuat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih berdaya. Demikian video presentasi dari saya menyadari masih banyak kekurangan dan masih dalam proses belajar. Kritik, saran, dan masukan Anda sangat berharga. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.